Shalom saudara, renungan kita kali ini merupakan khotbah singkat mengenai misteri di balik saling mengampuni. Rencana Allah tidak pernah gagal dan selalu terjadi, yaitu bahwa akan banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka kembali kepada Allah Bapa dalam keadaan yang berkenan. Itu adalah kehendak Allah. Rencana tersebut dilakukan oleh kita, orang Kristen, dengan menyebarkan kabar baik dimanapun kita berada, dalam bentuk pemberitaan maupun kesaksian hidup kita. Kalau kita lihat bagaimana kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita lihat di dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai dengan ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu, karena kita menjadi ujung tombak secara fisik dalam menyampaikan kabar baik, maka keadaan kita harus saling menyatu. Tidak boleh ada pertengkaran, perpecahan, tidak boleh ada ketidakdamaian. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani 12 ayat 14, demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Damai di antara kita tercapai ketika kita sudah lebih dahulu dan berdamai dengan Allah, dan membawa damai itu kepada sesama kita, dimanapun kita berada. Damai di antara kita hanya terjadi ketika kita saling mengampuni, hingga situasi yang damai akan mudah menjadikan kita membawa kabar baik bagi dunia ini. Oleh sebab itu kita akan mulai pahami misteri di balik saling mengampuni. Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang pertama adalah bahwa ini adalah rencana Allah terhalang dalam konflik. Ketika kita tidak berdamai satu dengan yang lainnya, maka rencana Allah bisa terhalang di dalam konflik itu. Kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 11 ayat 4 dikatakan demikian, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Doa Bapa kami sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa ketika kita minta ampun, maka syaratnya kita juga mengampuni. Cara mengampuni juga tidak terbatas, dikatakan 7 kali 70 kali. Firman Allah ini merupakan satu konfirmasi bahwa kita harus benar-benar menjaga hidup kita berdamai dengan orang lain. Walaupun kesalahan bukan di pihak kita, jika tidak mengampuni maka akan menghalangi orang untuk datang kepada Yesus. Ada perseteruan, tidak ada damai sejahtera. Sehingga orang yang akan mengenal Yesus cenderung menarik diri karena dirinya terancam oleh potensi konflik yang ada. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan selanjutnya, dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan demikian, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kemudian hal apa yang kedua yang mau kita pelajari Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya kalau kita tidak mengampuni, ada upaya atau kejadian untuk melemahkan rohani kita. Kita lihat di dalam firman Tuhannya, di dalam Yakobus 1:4 ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ketika terjadi konflik yang membawa perpecahan, sudah jelas bahwa akar permasalahannya adalah ketika seseorang menilai sesuatu atas pendapatnya sendiri. Ada egoisme yang sudah tidak lagi tunduk kepada Allah. Sikap dirinya melayani keputusan dan kepuasannya sendiri. Inilah kondisi yang buruk dalam rohani kita karena kita menjadi orang Kristen. Jika kita menjadi orang Kristen, ini adalah situasi yang buruk dalam rohani kita. Maka hidup kita sebenarnya harusnya baik. Karena apa? Kita memiliki buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, rohani kita jangan sampai lemah, terkoyak oleh karena tidak saling mengampuni. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang ketiga yang mau kita pelajari adalah ternyata kalau kita tidak saling mengampuni, kita itu mengabaikan Yesus. Kalau
Firman-Nya mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 46, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Yang Yesus katakan bahwa kita harus mengampuni satu dengan yang lainnya. Artinya ketika kita tidak melakukan hal itu, maka kita memposisikan diri untuk tidak menghormati Yesus. Bagaimana orang mau percaya Yesus jika kita sebagai murid tidak melakukan yang Yesus katakan atau Yesus perintahkan? Karena perintah Allah itu tidak berat jika kita mau terbuka untuk merubah diri dengan rendah hati. Ketika kita membantah Yesus, maka kita sedang menjauhkan Yesus daripada banyak orang. Karena nampaknya Yesus tidak ditempatkan sebagai pribadi yang memiliki wibawa sebagai bagian dari keselamatan. Karena apa? Ya, kita tidak menghormati Dia. Oleh sebab itu, ketika kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan demikian, jika kita katakan bahwa kita boleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai ayat penutup yang saya sampaikan adalah, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih atas segala firman telah Kau sampaikan pada kami. Pengajaran yang singkat ini, biarlah Roh-Mu yang kudus menanamkan benih firman ini dalam hati, jiwa, pikiran kami, untuk bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, untuk kami lebih saling mengampuni. Dan kami telah mengetahui misteri di balik saling mengampuni, bahwa semua itu untuk menjunjung tinggi nama-Mu, menghormati-Mu, agar kehendak-Mu terjadi di dunia ini. Dan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Kau tugaskan bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati, jiwa, pikiran dalam kuasa-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang melihat renungan ini, Kau berkati mereka, apapun yang mereka berbuat berhasil, usahanya, kesehatannya. Bagi yang sakit Kau sembuhkan, bagi yang berbeban berat Kau angkat, bagi yang berputus asa Kau berikan jalan keluar. Menaikkan semua ini ke dalam tangan penyertaan-Mu, dalam nama Yesus. Amin.